Allah senengane damel tebak-tebakan. Jadi bulan itu istitar berapa? 2 hari. Karena manazilul qamar hanya 2 napa? 8. Nah istimae sempurna 28 29 tak semengke tanggal 1 nak ngenteni 29 berarti di ikmalno 30 terus entek lah walhasil. Berarti ada misteri itu tiap bulan berapa? 2 hari karena bisa saja 29 itu terakhir istimewa terus nanti selesai atau istimewanya nanti sampai berapa? 30. Oke itu ahlul ilmi ya. Seorang lagi itu ahlul ilmi. Sekarang pertanyaannya begini ya. Tunggu ya. Kita ini sering debat tapi nggak mau nekuni ilmu itu. Ya saya ulang lagi ya. Kita ini sering debat tapi sama sekali nggak nekuni ilmu itu. 1 karena bodoh, 2 karena sombong, ya 3 karena kurang pekerjaan, murah bidangnya kok ngomong. Ya, itu yang paling sering ya 3. Misalnya gini debat, kenapa sih Muhammadiyah kok geger perkara awal sawal. Terus saya debat suhun-suhunan, wah saiki negara bela NU, bela Muhammadiyah. Jadi ilmunya nggak mau tapi tuduh-tuduhannya. Sebenarnya kan ilmu gampang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya, ya belajar falak kan selesai. Nah utakmu cukup kan belajar falak, ora usah nimbrung ikut ngomong. Wong ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah anak ruya itu NU. Hisab itu Muhammadiyah. Memangnya sing gawe kalender itu sapa? Wong NU kabeh sebagian besar. Batu-batu rekan itu tukang gawe kalender. Niku tiyang napa? NU pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Karena ini ilmu siapapun mengkaji itu. Kalau gak ada buku falak ya banyak. Sebagian ya dikarang orang Muhammadiyah. Ya orang NU ya banyak sekali, bukan sekedar banyak sekali. Memang tak wari ilmu cara goblok. Nara iso kebangetan. Saya ulang lagi nara iso ya kebangetan. Saya punya sekian penelitian bahwa Allah itu selalu bikin sunnah itu 2. 1 sunnah ilmu yang dikenal orang khawas, 2 sunnah yang dikenal orang awam. Saya itu menangi orang yang dari buyut saya namanya Badur Rahman, itu mbah kelima dari saya. Itu masih hidup ketika saya wis kecelok kiai, baru mati kemarin. Padahal itu candalemnya buyut saya. Itu kalau cerita gini, Gus, cara wong kuno itu kan dulu semuanya pakai rembulan ya. Cara wong kuno itu ndelok tanggal itu kalau ada polemik awal Syawal, saya ulang lagi kalau ada polemik awal apa? Syawal, misalnya besok ada apa? Senin ya, misalnya saya bilang puasa pertama itu ojo aku lah, aku bilang berukin gak level. Cara Mustafa itu awal Ramadan Ahad, cara Ruhin Senin, cara Mas Abu Selasa. Kan Indonesia kalau sama Naksabandi kan sampai 3 hari ya, perbedaannya. Berarti kan Mustafa sama Mas Abu sampai 3 hari kan, Ahad, Senin, Selasa. Biasanya yang paling awal apa? Naksabandi ya Indonesia. Enggak biasanya Naksabandi yang di Medan itu. Gak masalah sebenarnya secara teori falak gak masalah. Berarti kan Ahad, Gemilawa Senin, ini Selasa. Orang-orang yang gak mau nekuni ilmu falak mau ngomong ini dong, bodoh Islami kok beda. Memangnya lah bodoh Islami itu tekin bodoh. Jadi lagi secara ilmu demokrasi ya salah. Memangnya ada bodoh Islam terus tekin bodoh, kan ada kubu sebelah mesti. Itu sunatullah, no? Terus teori falak, memang Allah bikin tebak-tebakan bulan itu bisa 29, bisa 30. Berarti dari awal itu memang potensi itu sama-sama ada. Tapi kata ceritanya mak tadi yang dari buyut saya, jadi itu gampang ke cara kuno. Delok wong nak tukaran itu delok tanggal 15. Sekarang dihitung saja. Ini peringatan bagi siapa saya yang mencintai saya. Cobalah seneng ilmu, seneng tukaran. Tukaran itu darurat ya, ngenteni bojom diterbut wong, iku tukaran banget. Wong perkara awal sawale kok tukaran. Maksudnya bojom ayu direbut wong elek ya keben. Maksudnya mergo iku sing ngebul sing wong stres iku ngomong. Tapi dibalekno dhewe karo mana. Ngelak kok direbut tak dibalekno dhewe. Mestinya itu gampang. Cobalah kamu percaya ilmu model awam, misal usah kamu belajar falak, malah bakat. Cari saja Ahad itu, cari tanggal 15 dari Ahad, hitung saja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tanggal 15.
Nanti kan kelihatan pas tanggal 15 ternyata bulan itu posisinya 13 urung buderser. Wah Mustafa kok berarti ini kan gitu. Tapi lucunya debat di Indonesia itu semuanya kampungan, termasuk yang sering mutu di TV. Sebetulnya Allah tetap bikin ilmu menurut orang awam. Itu tadi, wong awam itu kan raro falak, tapi so nguji bener Mustafa Ruhin Rumah Abu itu lewat hitungnya tanggal 15. Ternyata akad yang tanggal 15 bulan dicek urung sere pas Senin. Berarti bener Ruhin kira-kira. Paham ya? Pak Abu tadi kan bilang Selasa. Yang kira-kira tanggal 15 jebule bulan itu mulai menyusut. Bareng wayai tanggal 15 cara Mustafa, bulan mulai menyusut. Cara Pak Abu lagi tanggal 15. Nanti kan kelihatan mana. Paham sih kalau maksud? Ada perangkat bodoh yang bisa memperlihatkan siapa yang benar. Paham tuh? Tapi mau nggak orang Indonesia seperti itu? Tahu-tahu komentar, bodoh Islami kok. Geger. Negara menang membela NU aja gitu. Terus tukaran tuh dinding. Lalu masalah bulan kok ono NU Muhammadiyah uteke lu nanti. Saking mulai rasa seneng ilmu nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parah mulai rasa seneng ilmu. Gue tobat. Saya ulang lagi ya. Kan kok kelihatan misalnya tadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kan malam 15 itu dino Ahad. Ternyata bulan itu urung buderser. Bareng malam Senin buderser. Berarti kira-kira bener Ruhin. Atau walian. Pas Ahad buderser, Senin mulai menyusut, Selasa mulai menyusut, berarti bener Mustafa. Sebenarnya ada ilmu secara bodoh-bodohan. Nah Allah tuh bikin sunnah seperti itu juga dalam masalah iddah. Saya ini kan peneliti fikih sampai sekarang, saya itu masih mengkaji fikih. Sing darani meteng gitu aku takut. Sing darani meteng itu hamil. Sing darani meteng oh gitu kan biasa. Bojomu ora gelem kok tak serak prospek ngene mau dia anak meneh. Sing darani meteng biasa aku takut. Sing darani meteng iku apa nak cara wong awam. Yo aja keliru gitu. Sing darani meteng cara wong awam blendinge meteng. Ya pokoknya agar meteng wis blending iku jenenge meteng. Iku definisi awam dan itu benar cara Quran benar. Tapi nak cara wong khawas sing darani meteng itu ada proses embriologi yang dadekno enggak haid. Saya ulang lagi ya. Sehingga misalnya iddah ya, saya ulang lagi iddah ya. Misalnya Zaid itu punya istri Sri. Dengerin ini hukumnya Allah dan Rasul. Awas nak salah, neraka sekali salah. Allah itu kalau punya hukum tuh pasti tadi bisa dihitung secara khas dan dihitung secara am. Yakin ya Zaid itu ngeloni Sri, bengi itu jadi dijima. Memang bahasa fikih gak boleh kinayah. Kurang cek tidur bersama gak jelas ini. Mesti meniduri orang oleh bahasa fikih. Pokoknya Zaid tadi malam cek jima istrinya. Rino tukaran, mergono WA-ne Ruhin terus tukaran cerai. Kalau cakriting gendut wah ini kabarnya itu. Cerai. Maka dari cerai itu kan terhitung apa iddah. Iddah bagi yang haid adalah 3 kali masa suci. Jadi sesuk tanggal berapa? Sesuk tanggal 29. Maka Sri ini mulai iddah tanggal 29, tapi terhitung masa apa? Suci. Masa suci gini. 29 dia suci, besok tanggal 30 enggak? Ada 30 nya. 30 suci. Terus setelah itu tanggal 1 Agustus suci. Maret, Agustus, 5 Agustus suci. Terus misalnya terus Sri ini haid. Nah sebetulnya secara teori orang khawas haid itu pasti tidak hamil. Berarti jimaannya Zaid tadi tidak jadi anak. Khawas loh ya. Memang betul secara teori medis kalau keluar menstruasi itu pasti tidak hamil. Sepakat ya. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ada orang pacaran kebablasan kok gak haid itu susah sing lanang. Waduh dadi ya. Nah ini contoh saja betapa Allah itu mempermudah kita karena ada ilmu yang diawamkan itu. Apa ada ilmu yang diawamkan itu mau misalnya ono wong hubungan intim yang non nikah yang tidak nikah kan kalau nggak haid kan susah berarti bukti hamil. Intinya haid itu bukti tidak hamil. Tapi pertanyaannya gini, oke itu secara medis mungkin benar. Pertanyaannya gini secara fikih. Kalau haidnya hanya sekali itu keluar darah apa haid? Kira atau mikir ngono to Mus? Biasa nung khusyuk atau mikir. Pokoknya wiridan bu swarga ngono wis ora tau mikir. Mengana aku ya gumun, ono wong ngaramno Yasin gumun. Dikira Yasin ku jimat kok. Yasin ya ilmiah, bakas lasam sujam bagilah antudrikal
komar. Matahari itu tidak mungkin menyalip bulan. Mergo matahari mbek rembulan oleh nyelesaikno falak cepet rembulan. Matahari mau nyelesaikno setahun itu 4 kali. Mulane agar bulan Samsiah itu keselip komariah per 100 tahun berapa? 3 tahun. Karena per setahun menyelip 10 hari koma sekian. Pokoknya 10 hari sampai 11 hari. Yang ilmiah ini kok diharamno? Memangnya Yasin itu mantra. Nah, tapi semua Yasin bodoh dini, ayat ilmiah jadi mantra. Kasihate ngene gak sih sudah dini. Sing ngaramno mbek sing kritik bodoh goblok gitu. Bodoh ora tau ngaji nih maksudnya. Boyo ngaji urip bener. Tapi ya keben dunia sini rame-rame wae. Leo Yasin kok kasihat? Yasin itu ya ilmiah, nerangkan bulan itu posisinya gini, matahari begini. Makanya matahari tidak mungkin nyelip rembulan, wong. Rembulan cepat lebih mudah menyelesaikan. Mohon gue semalah keruwetan. Nggak, nanti saya tanya, ketika tanggal 5 haid, itu haid apa keluar darah? Nggak, jawab saja. Maka kalau itu betul haid, memang bukti tidak hamil. Harusnya idahnya selesai. Karena nggak ada unsur embriologi atau mani dari Zaid. Berarti nanti kalau dinikah Umar, terus dikeloni Umar, benar-benar anaknya Umar. Karena filosofi iddah adalah apa? Memastikan tidak ada mani dari Zaud pertama. Sehingga nanti anak oleh suami baru benar-benar anak milik suami baru. Tapi pertanyaannya gini secara ilmu. Jangan-jangan itu tidak haid, tapi darah yang keluar. Artinya gini, Vin. Dia kok kaget dipegat atau trauma, terus keluar darah. Tapi nggak ada hubungannya dengan kepastian tidak hamil. Bisa saja hamil tapi keluar darah karena unsur penyakit. Maka syariat untuk memastikan maninya Zaud awal tidak jadi anak, nunggu 3 kali masa suci. Mergo nak 3 kali masa suci rak 3 bulan 4 bulan. Nak pancen tenan hamil kan wis blending. Nah di sini kontribusi ilmu wong awam. Paham kan ya? Jadi umpama mani iku dadi tenan, umpama khete iku gak khet tenan, mau keluar darah mergo kaget bareng Pak sepeda motor atau kaget dinak wong, tetep ketara bar 3 wulan mergo mesti blending. Paham ya? Paham toh? Di sini ada 2 ilmu yang bersamaan, yaitu ilmu awam, yaitu ngenteni 3 wulan berarti ngenteni blending, dan ilmu medis yaitu diukur angger khet bolak-balik, berarti bukti tidak hamil. Dong ya? Ya sudah pinter, alhamdulillah. Serius. Jos tenan. Ora rugi orang Bang Jogja mulan. Jos wae pinter. Makanya pola iddah itu ya kisarannya 3 bulan 4 bulan karena di sini kelihatan. Nah pertanyaannya lagi, lalu bagaimana Gus dengan orang yang enggak haid? Enggak haid itu bisa karena monopause, Aisyah, atau karena kecil. Quran juga pakai ukuran 3 bulan. Ya kan, walla iya isna minal makhidi min nisaikum ini rutabtum fa'iddatuhunna salah satu asyuri walla ilam yakhid. Ketika seseorang enggak haid, idahnya juga 3 bulan. Tapi sebenarnya 3 bulan itu masa uji coba. Belum pasti 3 bulan. Ya mesti 3 bulan toh. Ngaji mari dhisik dora khatam zaman mondok ya. Dhisik rapal saiki lali no, dhisik rapal saiki lali. Ngene lho mesti tak terangno. Moco-moco Yasin bus warga iki masalah ilmu. Wong kula sing ngapal Yasin ora urung minat bus warga ben mulang kula iki. Bus warga syaratnya mati sih. Tak terangno ya. Orang yang tidak haid bisa saja diduga monopause, misalnya orang sudah umurnya 45 atau 47 bisa saja tidak haid benar-benar karena monopause, bisa saja sebetulnya masih aktif. Kita kan tidak tahu, misalnya kan nyerahkan istri umur 42 atau 43 kan potensi monopause ya ada, potensi tidak ya, padahal bunyi sebagai koloni buat jima. Pertanyaan sama Allah kan divonis ya sudah idahnya misalnya kalau jenis monopause 3 bulan, mesti 3 bulan enggak mestinya begini. Kalau nanti ternyata hamil setelah 3 bulan kan blending, idahnya tetap 3 bulan apa digenti waktu hamil melahirkan, digenti waktu hamil. Sama nanti ketika salah satu kuru dinteni 3 kali masa suci ternyata hamil ya gak jadi salah satu kuru, idahnya nanti melahirkan. Paham ya? Nah kenapa polanya 3 bulan? Karena 3 bulan memenuhi kualifikasi tadi. Cara wong awam ya ketok blending, cara medis beberapa kali haid itu bukti tidak hamil. Nah, makanya ilmu yang diajarkan Allah itu mesti ditopang 2 hal. 1 adalah dikenali orang khawas, 2 dikenali orang awam. Nah saya ingin enggak perkara siji sawale debat. Sing debat itu ora tahu gelem niteni. Coba kalau sekarang menurut NU itu tanggal 1 itu Senin, menurut Muhammadiyah misalnya Selasa, menurut Naksabandi biasanya lebih awal ya, kualik. Misalnya menurut Naksabandi Medan itu Ahad, menurut NU
Senin, misalnya Muhammadiyah Selasa. Ada nggak yang gelem niteni 15 dari tanggal masing-masing? Sing tukang debat nih TV. Mau oleh ngamati, bodoh Islamnya kok. Debat. Gue yang ngalah tuh, sekali-kali ngalahin ngitung. Gue nak ketoro di sing hoax. Artinya Allah menyediakan sarana awam untuk kita nguji mana yang benar. Nah, tolong dino ketoro tuh Mas Abu. Misalnya songko Ahad, ternyata buder serai ku sing kira-kira cara Mustafa tanggal 13. Dan tinta ini wis susut kan ngerti iya bener Mustafa aja boleh. Kan tetap ketoro kan. Tadi yang dihitung Ahad kan tanggal 15 Ahad lagi. Ternyata ijek urung buder ser. Sing cara Mustafa tanggal 16 tambah buder, pitulah buder ser berarti bener sih. Bener sing buder kan. Bener sing tanggal Selasa. Jadi itu hebatnya Allah, selalu ada tradisi awal. Misalnya apa udan, cara BMG ngitung udan itu kan kecepatan angin ngene-ngene, pokoknya terus efek mendung melayu nih gini, mau melaku cara BMKG. Nah, cara awam gampang. Kok apa andarane wong kene ungkap lho terus sing bukti apa udan. Semua. Jadi wong awam wis paham kamu semuanya kok ngene apa udan. Jadi gampang. Tetep ono ilmu awam tetep ono. Ya ora falak kok ya ora BMKG. Ya udan tenan, udan tenan. Yo kok dalile sumuk ngono tok. Wis ngono. Jadi mulane tak pengiran wapian tenan. Jadi wong awam wis entuk jatah ilmu. Ya ilmu sumuk. Ya bodoh. Wong psikologi, ngono wedok kok minggat. Cara pakar analisis kan dianut ini ada psikologi apa. Wong awam ngerti agar minggat tuh tukaran kok angel temen kowe. Agar minggat ya mergo mata dianalisis perbedaan persepsi. Wah, kesuwen enggak apa agar minggat ya tukaran kok repot. Ora usah ngono. Dadi Allah itu apiane ngono. Dadi wong awam ya dikai ilmu, wong pinter ya dikai ilmu. Dimaksud wala yuhitu nabi sayin min ilmihi illa bima. Gua kecelok wong alim, tau bantah-bantahan kalah mbek desa. Kula boleh cerita. Satu-satunya kekalahan saya dalam hidup bantah-bantahan mbek kudu. Cuma aku akhirnya ya terima perkara ini wong alim dikalah mbek kudu. Tiga cerita kok anak wong desa, Mas. Wong desa. Ya umur SMA. Iku njaluk nukokno sepeda motor. Bapaknya wong sugih, wong petani sugih, sapine wae. Sapi sing sikile papat itu wae. Ora roda 4 ya sapi yang berkaki 4. Karena di ini sapi ini akeh, sungainya akeh, ala pak turuti rampun. Anak kula jek mondok tapi goblok. Gobloknya sepundi, Mbak? Lah iya kok beli sepeda motor kok sing jenenge donya nglahirno donya kok sapi jenenge donya jarene. Kok donya nglahirno. Sepeda motor ora donya kok semalah donya ngentekno donya mergo nukokno bensin kok bengkel. Ya cara dekne donya sing melahirkan donya. Dadi wong di mobil cara dekne goblok. Perkarane mobil dunia tapi mangan dunia karena harus bensin ini nyervis kok pinter nih Mas. Jadi yang makanya sabar jebule pangeran juga bagi ilmu dene. Ternyata dekne ra gelem kok sepeda motor anaknya punya ilmu sing jenenge dunia sing lahirno dunia kok sapi. Jadi cara dekne wong di mobil papat tambah goblok. Tambah mergo gerus dunia. Tuh wae mulai ngomong omahe. Terus kalau tak wangsul, sebenarnya dikerjakan sepeda motor tangga nih. Ampun Pak sepeda motor Pak. Dunia kok mangan dunia Pak sapi Pak. Sangking mangkel gue, mereka aku yang mau kalah. Tapi saya secara insaf sadar sesadar-sadarnya banyak orang yang dititipi ilmu Allah begitu dan itu menurut saya benar. Selama ini kan kita merasa hebat karena beli mobil 4. Ternyata itu kegoblokan karena ini dunia kok mangan dunia. Itu dunia sing lahirno dunia kayak sapi, wedhus, jangkrik misalnya. Artinya gini, itu pangeran, itu apiane pangeran. Wong awam ya untuk jatah ilmu, wong duduk, wong pinter ya untuk jatah ilmu. Saya itu mengkaji haid atau iddah itu luar biasa. Sehingga polanya sama, misalnya gini, orang yang ditinggal mati suaminya, iddahnya berapa? 4 bulan, 10 hari. Itu juga iddah percobaan sebetulnya. Karena kalau faktanya nanti umur 2 bulan 3 bulan hamil, idahnya kan watul hamil. Jadi ketara kan misalnya ono wong Zaid misalnya, begini ngeloni bojone, jima, terus Rino kaget mati. Ini idahnya berapa? Taruhan pertama berapa? 4 bulan. 4 bulan 10 hari, nak betul-betul hamil blending enggak? Blending kan? Kalau sudah blending ya sudah idahnya enggak jadi 4 bulan 10 hari tapi melahirkan. Kenapa dibikin 4 bulan 10 hari? Karena wong awam pun ngerti hamil tidaknya dalam
waktu 4 bulan 10 hari. Salah satu kuruk polanya juga 4 bulan 3 bulan. Jadi polanya sama semua. Itu hikmahnya pengeran. Tapi ilmu ini sudah dikaji. Saya senengannya ngaji ilmu semuanya. Surat jelas-jelas. Ngaji ibu suwargo, ora paham lah suwargo. Waduh, ya enak namun. Seteko wis siap ora paham. Musuh suwargo, waduh serempet. Saat di surat Yasin, jadi ngendikan ilmiah tapi diuman amin ya Allah, amin. Padahal ini matahari itu tidak mungkin nyalip rembulan karena tadi menyelesaikan falaknya itu dulu apa? Rembulan. Mau per tahun aja nyelip sekitar 10 hari koma berapa. Nah sampai ahli falak kan ngerti kan? Tanggalan bulan itu sisa 29 mbek 30. Ora iso 30 siji. Samsia sering 30 siji. Mau ono Februari 28. Intinya kan mesti lebih lama. Paham ya? Komariah sering 29, orang sekitar pernah kok sering. Makanya walabisu fi kahfihim salasamiatin sinina wasdadu kalau menurut hitungan Samsiah 300 tahun itu Komariahnya berapa? 309 tahun. Karena per 100 tahun itu Komariah nyalip 3 tahun. Ane kalau nanti dijak ahli falak, Gus ngarang falak nganti kiamat ya. Maksudnya piye? Khawatirnya ngene aja. Ini kalau dunia ada kiamat-kiamat Gus itu bahaya. Nanti Nabi Muhammad lebih tua timbang Nabi Isa. Ya. Perkara ini nak dihitung Komariah, nah ini kiamat-kiamat loh ya. Iku sebenarnya nak kiamat-kiamat tuh tahun Komariah aku nyalip Samsiah. Jadi sebenarnya Gus, anak putu kita ngertinya Nabi Muhammad lebih tua timbang. Wah, orang nganti ngono kiamat lah. Ya masuk akal karena tiap 100 tahun kan nyalip 3 tahun. Itu nak wong khawas tahu. Aku ngarang falak Gus. Gaya gini agak dikarang gitu. Aku yang mendingan dalam misalnya ngono tenan sing ahli falak yo ngerti. Nah iki nyalipe iku mergo seperti itu, Pak. Ya jadi pokoknya enak kan. Jadi kaulane Allah ku enak. Jadi karena tadi Allah selalu bikin cara awam untuk iman. Misalnya iman cara wong pinter. Dia tawari iman corong pinter. Milih corong pinter apa corong bodoh? Enggak jawab ya? Bodoh ya apa? Terlalu jujur ya. Itu fair. Ayo milih iman corong pinter orang bodoh. Pinter angel corong pinter. Udah tak pinter bareng. Corong bodoh ya. Nah corong pinter kan cara iman begini. Alam raya ini kan kadung wujud. Ya kadung wujud. Matahari dan rembulan ini kan kadung wujud. Setidaknya dalam kesaksian kita ini kan berstatus apa? Maujudan apa? Tentu sesuatu yang wujud itu nggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Nggak mungkin kan status Adam, status kenihilan menyebabkan sesuatu yang wujud. Karena di mana-mana nihilisme atau adamisme itu tidak menjadi sebab. Karena alam ini kadung wujud, pasti sebabnya sesuatu yang wujud. Karena penyebab harus berstatus super, maka dinamai wajibil wujud. Dan itu kita katakan Allah Subhanahu. Dan itulah Allah, itu model pinter. Kita sudah pinter aja, sudah ngaji jalan, paham ya? Ya, no model bodoh. Saya berkali-kali cerita, Abdul Hasan Al-Asy'ari itu pernah berfatwa, imannya muqallid, imannya orang nggak bisa mikir itu nggak diterima. Terus diprotes sama orang-orang. Lalu imannya orang beduwi-beduwi gimana? Karena nggak bisa mikir. Pegawaian yang rumah sapi, wedhus, nututi bebek ngalor nyidul, sing tukang ternak bebek. Singkat cerita, dua beliau ini survei. Ditanya orang-orang kampung, Bima Araf Taroba, ini beduwi, mau pegawaian yang rumah sapi, ngurmat pedet, ngurmat apa? Unta. Kowe kok roh pangeran ono iku piye? Caramu mikir piye dina ngurmat unta? Jawabe enak wae. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Nek ana teletong ya mesti ana untane. Terus wa asarul agam ya dulu 'alal masir. Ya, kalau ada bekas apa delamaan apa kalau bahasa Jukene apa bener. Ya, kalau ada bekas telapak kaki pasti ada yang pernah lewat. Jadi misalnya ono wong ada jejak kaki anjing, berarti anjing sudah lewat. Ada jejak kaki manusia, berarti manusia setelah lewat. Lah saiki ono alam, ya berarti ono sing gawe, ono jejake ora ono sing gawe. Terus kata Imam Asy'ari, ya begini sudah cukup sebagai nazar menemukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi awam ya iso, khawas yes. Lah anak pinter udah aku malah repot, hampir rabi karena butuh keseimbangan, karena manusia itu butuh
keseimbangan, untuk tersalurkan biologisnya keruwetan nang pinter. Nang bodoh kan enggak. Bodoh rapi pinter payu rapi. Nah wong pinter keruwetan, mau tamat kampus terkenal gak payu rapi. Nah wong bodoh gak, wong pinter payu rapi gak payu. Jadi lu apa? Gampang di. Gampang bodoh cara ini. Pokoknya ada bodoh ya, pokoknya gak masalah cara bodoh. Saya ulang lagi ya, makanya kamu jangan berdebat lagi tentang kenapa NU begini, Muhammadiyah gini, karena Allah memang bikin kita ini dan mikir, itu bulan itu manazile waluliko, istitar rongdino, kadang sedih, dari awal memang misteri. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Thalibin, perkhilafan 1 Ramadan itu toleransi sampai 2 sampai 3 hari. Karena kalau perkhilafan mulai Sya'ban itu bisa selisihnya sampai 3 hari. Lah pangeran senengannya juga misteri. Tanggal 14, 15, 16 itu bener cara mirip. Ya kan? Pangeran juga misteri bisa 14, 15, 16 bener sering. Mirip. Kalau pangeran juga senengannya beda uang, ya enggak masalah menjadi udah pangeran. Enggak bedonya liap duakum ayukum pasal amal. Jadi pangeran senengannya beda. Makanya harus pinter-pinteran. Masyhur. Nanti Dajjal itu kalau akhir zaman kan gitu. Yang dikatakan Dajjal surga adalah neraka, yang dikatakan neraka adalah surga. Jadi ya Allah bikin ujian memang selalu begitu. Makanya seninya hidup di situ. Kata Rasulullah, khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahawat. Jadi memang sudah seperti itu. Cuma problemnya saya kan gini, wong ra ahline kok ngomong. Coba tadi. Anu Muhammadiyah ora tahu cocok podo Islami. Memangnya dia nebek dulure tahu cocok padahal podo. Mikir ngono kok ora iso. Ngono dadi narasumber piye. Sinalillah. Lah mikir ngono niku yo kadang yo digelar. Sama-sama Islam kenapa debat? Lah dekne mbek dulure bedino ora yo debat, padahal ora trimo padha-padha Islam sak kandungan. Gue biasa wae, kalau ada perbedaan itu biasa wae. Dan diselesaikan secara disiplin ilmu bodoh, ilmu wong pinter. Delok wae tanggal 15 kok tetep ketara, sing salah itu tetep ketara. Kayak tadi idah itu uji cobanya salah satu tapi kalau ternyata nanti hamil, ya sudah watul hamli. Kalau mutawafan ada zauji idahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau terbukti hamil, ya sudah watul hamli. Allah bikin kisaran 3 bulan, 4 bulan, 10 hari. Semuanya itu nggo mastikan ala awam. Mergo nak tenan hamil kan blending. Just yo. Jadi awam mbek khos bodoh kan? Lan cara kula wong khawas yo pinter, wong awam yo pinter.